Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Hibzul Arfan, lalu ada Atalia Al-Fadz, ada Ahmad, Alvin Luftiandri, dan Nurfi Syahri. Kami akan mempresentasikan tentang pembangkitan tegangan tinggi impuls. Baiklah, yang pertama, pendahuluan. Tegangan tinggi impuls adalah tegangan tinggi dengan polaritas tertentu atau polaritas yang terjadi dalam waktu yang singkat. Tegangan tinggi impuls diberlakukan dalam pengujian tegangan tinggi untuk mensimulasi terpaan yang akibat dari tegangan lebih dalam dan luar, serta untuk meneliti mekanisme tembus. Umumnya, tegangan impuls dibangkitkan dengan meluahkan muatan kapasitor tegangan tinggi melalui sela percik pada suatu rangkaian resistor dan kapasitor. Untuk itu, sering digunakan rangkaian pengalih tegangan. Alat pembangkit tegangan tinggi impuls ada 3. Yang pertama, generator impuls RLC. Yang kedua, generator impuls RC. Dan generator Marx. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bentuk dari tegangan impuls. Jadi bentuk dari tegangan impuls ini memang sesuai dengan pengertiannya. Jadi tegangan impuls itu merupakan tegangan yang naik secara tiba-tiba dalam waktu yang sesaat dan diikuti oleh penurunan yang relatif lama daripada waktu naiknya. Jadi secara umum ada 3 bentuk tegangan impuls yang dialami oleh sistem tenaga listrik. Yang pertama, tegangan impuls petir, kedua, tegangan impuls surya hubung, dan ketiga, tegangan impuls petir terpotong. Langsung saja kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama untuk tegangan impuls petir. Jadi sebenarnya di membahas tegangan impuls ini kita membahas 3 buah parameter. Yang pertama itu Vmax, yang kedua itu waktu muka, dan yang terakhir itu waktu ekor. Jadi menurut IEC, waktu muka dan waktu ekor untuk tegangan impuls itu adalah 1,2 dikali 50 mikrosecond. Jadi bisa kita lihat di sini gambar tegangan impuls petir. Kita lihat waktu mukanya itu berada pada saat 0,9 dari Vmax. Sangat singkat sekali, dan untuk waktu ekornya itu relatif jauh lebih lama dari waktu mukanya. Mungkin ini akan kita bahas lebih rinci nantinya. Ini tegangan impuls surya hubung. Yang membedakan di sini dengan tegangan impuls di petir, di sini kita lihat waktu mukanya itu berada di saat Vmax itu bernilai 100%, dan waktu mukanya itu jauh relatif lebih besar daripada waktu muka petir. Selanjutnya, ini tegangan impuls petir terpotong. Jadi yang membedakan dengan tegangan impuls yang lain itu di sini untuk waktu ekornya itu relatif lebih pendek dari waktu ekor di tegangan impuls petir. Di sini penurunannya tidak secara eksponensial seperti biasanya, dan langsung turun begitu saja. Oke, mungkin kita alihkan ke bahan selanjutnya. Nah, jadi di sini tegangan impuls petir berdasarkan standar IEC. Jadi untuk ini parameter yang sudah kita bahas tadi. Jadi menurut standar IEC itu ada nilai penyimpangan waktu yang ditolerir sebesar 30%, sedangkan penyimpangan untuk waktu ekor adalah 20%. Sedangkan untuk tegangan impuls hubung buka ini memiliki tolerir TF-nya 20% dan TT-nya 60%. Nah, ini adalah berbagai standar untuk tegangan impuls petir dari berbagai negara. Jika kita lihat semua standar ini tidak terlalu menyimpang dari standar yang telah ditetapkan IEC.
bisa kita lihat di sini. Ini standar IEC, dan di atas ini standar di Amerika. Masih intinya standar-standar dari setiap negara, baik Amerika, Inggris, Jepang, ini standarnya itu masih dalam jangkauan standar IEC untuk impuls petir. Baik, mungkin untuk bentuk-bentuk gelombang impuls dan sedikit penjelasan tentang standarnya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Alvin Luftiandri. Selanjutnya itu generator impuls. Generator impuls adalah generator yang digunakan untuk pengujian tegangan tinggi impuls, di mana generator inilah yang berperan untuk membangkitkan tegangan tinggi impuls. Terdapat beberapa jenis generator untuk membangkitkan tegangan impuls, di antaranya generator impuls RLC, generator impuls RC, dan generator impuls MARC. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai generator impuls RC. Generator impuls RC sebagaimana pada gambar 1, gambar ini, seperti halnya generator impuls RFC. Generator ini membutuhkan sumber tegangan tinggi DC yang keluarannya dapat diatur dan dilengkapi dengan sela picu F. Sumber tegangan tinggi DC yaitu melalui resistor RP yang ini mengisi kapasitor pemuat C1. Dengan pengaturan pada autotrafo, tegangan kapasitor pemuat C1 ini dapat dibuat sesuai yang kita kehendaki. Di sini saya membuatnya menjadi V0. Jika sela picu dioperasikan, sela elektroda F terhubung singkat dalam waktu yang sangat singkat. Kapasitor C1 mengosongkan muatannya dan kemudian mengisi kapasitor C2 ketika tegangan naik. Dan setelah terjadinya hubung singkat, itu seperti gambar pada nomor 2, gambar 2, rangkaian ekuivalen setelah sela F terhubung singkat ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang alat pembangkit tegangan tinggi impuls, yaitu generator impuls pada rangkaian March. Nah, di sini, sebagaimana yang kita ketahui, generator ini merupakan generator impuls RC yang disusun bertingkat untuk memperoleh tegangan keluaran yang lebih tinggi. Nah, pada gambar yang saya perlihatkan ini, ditunjukkan rangkaian tegangan impuls March 3 tingkat. Kenapa disebut 3 tingkat? Karena generator ini memiliki 3 kapasitor pemuat sehingga dinamakan generator March 3 tingkat. Nah, selain itu, generator ini juga mempunyai 3 sela picu yang dapat dipicu dalam waktu bersamaan. Untuk prinsip kerjanya kita akan coba bahas. Jadi, mula-mula ketiga kapasitor pemuat C itu dimuati hingga tegangan tiap-tiap kapasitor sama dengan V. Nah, jika sela F dipicu, maka ketiga kapasitor pemuat ini akan terhubung secara seri, sehingga tegangan total kapasitor pemuat akan sama dengan V ditambah V ditambah V, yaitu 3V. Selanjutnya, kita lihat pada kondensator CP-nya. Jadi ketiga kondensator CP ini, dia akan mengosongkan muatannya dan akan mengisi muatan kondensator beban CB. Jadi sehingga kondensator beban CB itu akan naik karena tahanan RP yang dibuat itu kecil. Jadi proses pengisian kondensator CB akan berlangsung dengan cepat. Selanjutnya, kondensator beban CB akan mengosongkan muatannya kembali ke tanah melalui resistor RD dan RE yang dibuat jauh lebih besar daripada resistor RP. Maka proses pengosongan akan berlangsung lambat. Dengan demikian, pengurangan tegangan kondensator CB juga berlangsung lambat. Nah, bentuk tegangan keluaran trafo ini akan sama dengan bentuk keluaran tegangan generator impuls pada RC tadi.